Ini kalau gue simpulin ya, kalau gue simpulin dari jawaban lu ya, berarti lu membenarkan perilaku tempering tim dong kalau kayak gini. Ya nggak? Ya kan, lu berarti membenarkan tempering dong kalau kayak gini. Masuk ke satu topik yang ini sengaja gue yang minta buat naik nih, karena ini menarik. Tapi kita akan coba bahas dengan singkat dan tetap dengan mudah. Jadi kayak di awal pekan itu diberitakan bahwa di NBA itu ada 2 tim yang terkena hukuman karena tampering, yaitu Chicago Bulls dan juga Miami Heat. Kalau Bulls itu dituding melakukan tampering untuk rekrut Lonzo Ball, kalau Heat untuk merekrut Kyle Lowry. Nah, hukumannya apa? Hukumannya adalah 2 tim tersebut tidak boleh mendapatkan second round pick mereka. Nah, tapi sebenarnya buat Bulls sendiri second round pick-nya itu baru dapat di beberapa tahun kemudian. Kalau gue nggak salah di 2026 deh kayaknya. Iya, Bulls nggak punya second round pick sampai 2026. Nah, baru di 2026 berlaku tuh peraturannya. Kalau Heat, dia nggak punya sampai 2028. Jadi ya, 2028 baru berlaku nih si peraturan hukuman ini nih. Gue mau tanya sama Didit nih. Didit, lo sebagai fans Bulls nih, menurut lo is the tampering worth it gitu? Apakah dengan melakukan tampering ini dan mendapatkan Lonzo Ball tuh worth it gitu loh? Apakah menang dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima gitu, nggak dapat second round pick? Menurut lo gimana? Nah ini kan masalahnya kan, kalau udah masalah bahas draft ini kan kita lihat ke depannya siapa timnya akan jadi kayak gimana nggak sih? Kalau gue nganggapnya sih untuk saat ini resiko ini paid well ya. Jadi kayak Chicago sendiri nggak ada kayak semacam perlawanan juga. Jadi kayak mereka menerima juga bahwa udah mengapresiasi NBA udah investigate ini, dan akhirnya gue sebagai fans gue rasa itu ya udah, this is the price to pay loh, namanya to win. Ya mungkin caranya terlalu too much ya, karena gue gak tahu gimana temperingnya secara di belakang layar ya, since gue gak bagian eksekutif dari Chicago Bulls atau Miami Heat, jadi gue gak tahu secara layar mereka bergerak kayak gimana, tapi saat ini worth it karena di trade dengan 2026 kan kita, dan itu tamannya bersamaan dengan Zach LaVine masih ada prime years-nya dia, asumsinya Zach LaVine ada prime years-nya, dan ya gue gak tahu kalau di bagian Vucevic sama DeRozan, tapi kayak gue rasa dengan timeline-nya itu masih worth it. Dan Zo kan juga masih umur 25, 24 kan. I think kalau emang dia tetap jadi solid point guard, gue rasa and the next year itu pada akhirnya ya itu second round pick itu kan nggak tahu bentuknya talentnya akan jadi kayak gimana kan, tergantung kan cuma buat nge-fill namanya konstruksi roster aja. Gue rasa saat ini sih menurut gue lagi worth it karena Zo playing his best defense juga in his recent years. Tapi di offensive-nya emang masih suka setelan pabrik. Gue gak tahu kenapa suka setelan pabrik. Kalau kata Billy setelan pabrik, ya gue akhirnya setuju. Setelan pabrik. Jadi gue rasa itu buat kalau case Bulls gak mempengaruhi banget, karena mereka so far paid well juga, karena Bulls in the better position. Zach LaVine juga semakin baik, dan gue rasa gak akan mempengaruhi juga sih ke depannya kayak gimana ya. Mungkin berapa tahun kita akan butuh big man sih. Butuh yang bikin buat gantiin Vucevic kan. Kalau gue gitu. Kalau gue simpulin ya, dari jawaban lo ya, berarti lu membenarkan perilaku tempering tim dong kalau kayak gini. Ya nggak? Ya kan, lu berarti membenarkan tempering dong kalau kayak gini. Kalau gue malah mending sekalian aja udah dibolehin aja tempering. Itu kan peraturan yang terlalu arkaik kalau menurut gue sih. Nah, gue bisa dibilang iya sih, karena bias karena gue fans ya. Gue ngerasa ya tempering at the end needed kan, karena buat nge-catch si pemain yang kita incar gitu loh.
Kita offer apa gitu loh ke pemainnya kan. Nggak mungkin lah kita kayak Brooklyn juga waktu itu record KD mana sih kita, maksudnya kita nggak tahu mereka temperingnya kayak gimana di juga, dalamnya kan. Gue rasa tempering tuh needed on the situation, tapi kita nggak tahu kan nih aksi ini segede apa makanya bisa sampai kena violation dari NBA itu kan. Tapi kalau menurut yang gue baca-baca gitu kan, sebenarnya itu separuh-separuh sih temperingnya gitu, karena yang dimaksud tempering itu apakah reach out ke player langsung, sedangkan Bulls sendiri kan reach out-nya ke player representatif gitu, entah itu agent atau siapa gitu. Kalau menurut gue kan ya masih secara nggak langsung sih temperingnya gitu. Nah maka itu kan yang kita bilang, kita bilang bahwa gimana bentuknya kita nggak tahu, karena dari siapa pihak-pihaknya yang emang kena tempering, belum tentu belum tentu itu Zo yang ditempering beneran, bisa jadi agentnya Zo kan agentnya Zo adalah bapaknya Rich Paul bapaknya juga deh, bapaknya mungkin ditempering. Gue kira bapaknya enggak sih, kan dia clutch juga setahu gue. Tapi Pelikan juga kena juga nggak sih kalau nggak salah? Maksudnya kena ya sebelumnya kena report juga gitu ya? Maksudnya kena baru 2 gitu. Ini sih yang kena beneran kena hukuman baru 2 ini sih. Bucks kena mungkin mungkin ini ya sempat diberitakan ada kegiatan tempering, tapi yang baru kena violation kayaknya 2 tim ini ya, Bulls sama Heat gitu. Ini sekarang gue mau tanya ke Taki nih. Kalau misalnya hukumannya dinaikin gitu, jadi nggak bisa nggak bisa dapat first round pick misalnya, atau harus forfeit 5 game pertama gitu, atau forfeit 1-2 game pertama gitu, jadi kayak lu ngasih free win ke beberapa tim lah gitu, jadi lu seakan-akan WO. Apakah perlu kayak gini buat menghentikan tempering, atau kayak yang tadi teman-teman pada bilang gitu, lo buat apa sih lo menghukum orang buat tempering? Kalau dari gue sendiri ya, sebelum lu jawab nih ya, menurut gue tetap perlu ada regulasi untuk tempering ya, karena tim ada big market, ada small market, tim kayak Boston, tim kayak LA Lakers. Boston nggak masuk small market Pak. Big market. Big market. Big market enak aja. Tim-tim kayak Boston gitu pasti karena dia big market, kalau misalnya mau tempering bisa aja gitu. LA pasti bisa, Lakers, siapa lagi? I think Chicago is one of them, considered to be a big market because Chicago is a damn big city in the Midwest. Siapa lagi? To name a few lah, atau mereka Chicago, Boston, sama Lakers. Nah, New York. Oke, New York juga gitu. Gua kadang-kadang suka lupa karena mereka nggak relevan sih karir NBA ini. Anyway, mantap. Nice jab. Anyway, kalau misalnya tim-tim kayak Milwaukee, Memphis, Indiana, sorry ya Ran ya, itu mereka mau melakukan tempering, mereka nggak punya daya tariknya. Lu main di kota kecil di Indianapolis dibanding main di Chicago dengan gedung-gedung pencakar langitnya, terus udah gitu menikmati pemandangan di pinggir Lake Michigan gitu, lebih mending mana enakan di Chicago lah, atau di Boston gitu di timur, di LA, Los Angeles, Miami juga gitu, atau maybe ya tinggal di New York gitu, punya privilege sendiri, dan juga secara keuangan mereka bisa bayar luxury tax. Nah kalau lu ditawarin main ke Milwaukee, ke Indiana, ke Memphis gitu, males gitu, dan jadi tempering akan jadi berat sebelah. Nih pelaku-pelaku temperingnya siapa? Bulls. Iya kan, tim gede gitu. Ini just to put into consideration aja nih buat teman-teman gitu. Kalau misalnya hukumannya dinaikin gitu, apakah bakal jadi berhenti, atau menurut lu udahlah nggak usah ada hukuman-hukuman sama sekali, biarin aja tim pada tempering, tapi konsekuensinya ada kemungkinan NBA bisa jadi timpang gitu, Kit? Kalau gue sih biarin aja gitu. Kalau menurut gue karena tempering itu archaic rules ya. Kalau menurut gue sih pribadi, ya terserah orang aja mau berbuat apa ya. Bisa, kalau menurut gue jadi lebih bagus sih. Prosesi trade-nya jadi lebih cepat kayak gitu. Nggak perlu nunggu-nunggu lama, dan bisa nyiapin di sebelum musim mulai gitu. Kalau menurut gue sih nggak ada pengaruhnya gitu, mau ada tempering atau enggak. Ya pas
biar ada pun aturan itu ya tetap aja tempering secara yang ketahuan aja ini hit sama push gitu. Yang lainnya banyak yang gak ketahuan juga sih. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalau gue lihat ya masalah tempering violation ini kayak bukan untuk menjerakan yang salah, tapi untuk siapa yang ketahuan aja udah. Jadi itu rule-nya tuh cuma buat yang ketahuan aja. Kalau yang nggak ketahuan mah lanjut aja gitu. Ya walaupun gimana ada aturannya pasti ada apa ya? Jalur belakang gitu. Entah dalam bentuk apapun temperingnya. Ini ya bull sama hit saja ya ketahuan gitu. Pasti kalau orang mau free agency kayak gitu loh, ya nggak pasti juga sih. Tapi kalau menurut gue sih pasti ada lah pasti. Pembicaraan sebelumnya gitu. Ada lah. Bisnis 4/5 lah ya. Iya, 4/5 orang yang direkrut itu pasti ada bumbu temperingnya walaupun derajat temperingnya beda-beda. Beda-beda ya, mungkin ada pembicaraan terdahulu lah. Kayak Kevin Durant, Kyrie Irving itu kan kayaknya. Iya itu fix tempering sih sebenarnya. Iya, itu ada tempering ada bumbu temperingnya. Kayak tempering malah nggak main ya. Iya. Ya tadi kayak beli NFT tadi. Iya, kayak dia kayak di ke GSW juga tempering kan di parking lot tuh. Diamond Green. Ini sih bilangnya enggak. Bilang enggak sih. Ya kan ada tempering yang informal kayak gitu kan. Iya, antar pemain. Tapi menurut gue ya dengan berlakunya peraturan yang ini ya walaupun secara tingkat keketatannya belum sebegitunya ya. Karena cuman diambil itu second round pick-nya doang gitu. Ini udah menunjukkan usahanya NBA untuk menciptakan liga yang lebih balance. Kalau misalnya diambil first round pick-nya atau kayak tadi dibuat WO berapa game, itu bakal lebih seru lagi menurut gue. Karena ini benar-benar bisa menciptakan parity gitu di antara satu tim dengan yang lain. Jadi kayak ketimpangan antara big market dan small market jadi nggak terlalu besar. But at the same time, I kinda agree with you guys as well gitu, Taken dengan Didit ya. Kalau kita harus bisa define dulu nih apa yang disebut tempering, apa yang enggak gitu. Apakah dengan approach player representatif itu dibilang tempering, atau tempering yang kayak ngajak ngobrol di parking lot itu baru yang sebenarnya tempering gitu. Biar kita all-star break ya, biar kita bisa jelas gitu. Karena kalau misalnya nggak jelas dan semuanya dilabeli jadi hukuman, kayak masa gue nggak bisa ngobrol sama temen gue yang sesama pemain basket, masa gue nggak bisa make friend sama temen gue yang ada di tim lain gitu. Let's say Jason Tatum gitu temenan sama I don't know Lonzo Ball gitu, masa nggak boleh temenan kayak gitu cerita-cerita tentang di Boston tuh clam chowder-nya enak banget, seafood-nya enak banget, lu main di sini gitu. Masa nggak boleh kayak gitu? I don't know man. Iya kayak Dilo sama Karl Anthony Towns kan itu kayak soft tempering. Iya kan itu kan agak borderline tempering gitu. Kita nggak tahu tuh apakah itu sebuah tindakan yang sebenarnya boleh dilakukan apa enggak, dan apakah yang kayak gitu hukuman apa enggak. Jadi kayak perlu ada, karena kita di sini sama-sama awam, sama-sama ngerti, mungkin later down the road kita bisa mendapatkan I don't know sebuah bacaan atau sebuah panduan terkait tempering itu sampai mana sih gitu. Karena gue baca-baca di Atletik juga kayak cuma dilaporkan bahwa adanya kegiatan tempering. Nah,